Ironi korupsi Bansos COVID-19. KPK selidiki nama-nama baru terkait korupsi Bansos. Ex-Menteri Sosial bersaksi di sidang kasus korupsi Bansos COVID-19. Hah? Pak, tolong tangkap saya. Di sini, saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Jika ingin sembunyi, toh persembunyian paling aman bukankah di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai basa-basi, minta hasil korupsi. Tak apa, berbagi sedikit dengan hakim, jaksa, polisi. Anggap saja itu zakat untuk mereka. Toh, itu bukan uang saya. Makanya, saya di sini minta untuk diadili. Saya tak berniat untuk membantah sama sekali. Itu pekerjaan pengacara saya. Itu bukankah tujuan mereka dibayar? Membuat saya tidak merasa bersalah di pengadilan. Jadi, Bapak tidak membantah jika Bapak adalah koruptor kakap. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru bahwa koruptor macam saya ini tak lebih dari benalu bangsa tak berguna. Padahal kami ini adalah aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, semua terdistribusi, terjadi pemerataan. Seperti pembangunan, korupsi juga terjadi segala bidang. Kami tak pernah menikmatinya sendiri. Kami ikut menyumbang pembangunan tempat ibadah, iuran 17 Agustusan, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana. Banyak kan? Karena kami sebagai koruptor yang baik tahu bagaimana cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami jadi dihormati, diundang jika ada suatu acara, ditempatkan di depan sendiri jika ada hajatan, dan memberikan sambutan di acara-acara penting. Jadi, jangan meremehkan koruptor baik seperti kami. Lantas, bagaimana Pak, jika para mahasiswa terus-menerus berdemonstrasi menuntut bahwa para koruptor harus dipenjara? Naif memang jika para mahasiswa menuntut semua koruptor harus dipenjara. Nanti malah repot, mesti banyak mengeluarkan uang untuk membangun penjara. Karena apa? 70% warga negara Indonesia pasti masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara?
Percayalah, biaya untuk memasukkan koruptor ke penjara lebih tinggi jika dibandingkan dengan subsidi BBM yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan para koruptor itu akan menghabiskan banyak biaya. Lebih baik uang itu kami pakai dan akan kami bagikan secara merata untuk semua orang. Itulah yang dinamakan korupsi yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila, atau yang lebih trendy dikatakan prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai dengan trias politika, korupsi pun memiliki distribusi yang sama dan pembagian kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang demokratis pun harus begitu, memiliki pembagian kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi itu ibarat lokomotif yang membawa gerbong-gerbong yang akan dinikmati dan diperebutkan oleh banyak orang. Itulah mengapa memberantas korupsi sama saja dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi itu. Tentu saja saya kurang setuju. Saya kan koruptor yang baik. Saya koruptor yang cinta damai. Bukankah begitu? Tolong jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami pun juga bisa. Kami bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, jika seluruh koruptor di negeri ini mogok 1 hari saja, pastinya dari kantor kelurahan hingga istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi pun macet, pabrik-pabrik pun tidak ada yang berproduksi. Jangankan mengurus surat dan KTP, WC pun tidak ada yang mengurusi. Karena semua koruptor mogok, seperti lakon Lisistrata. Ketika para perempuan yang memboikot laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Karena apa? Karena kalian akan tahu bagaimana berkuasanya kami. Jika kalian tetap ingin memberantas korupsi, sama saja kalian mengamputasi tubuh kalian sendiri. Karena itu, marilah kita hidup dengan rukun dan damai. Koruptor atau bukan, apa sih bedanya? Emma Ainun Nadjib berkata, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Yang nggak korupsi hanya soal menunggu kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyetir si jalan Khairin Anwar. Semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena itulah, mari kita belajar hidup damai dan tenang, dan mulai belajar menerima kenyataan bahwa korupsi dan koruptor
adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari negara Republik Indonesia. Anggap saja koruptor adalah bagian dari perekonomian kita. Atau ibarat kita masuk ke lokalisasi, sudah membayar tapi tetap mendapatkan raja singa. Saya tidak malu mengakui bahwa saya memang koruptor. Justru saya malah bangga bisa mengakui semua itu. Seperti beban saya terlepas. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tak mencari sensasi di sini. Saya hanya ingin menjadi tauladan bagi orang lain bahwa koruptor juga bisa menjadi koruptor yang budiman. Jika menjadi maling yang budiman. Seperti Robin Hood dan jadi Zorro. Jikalau kita menjadi koruptor, kita kian peduli dengan nasib mencilik. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang peduli? Sebab apa? Para partai-partai dan politikus tidak ada yang peduli nasib mereka yang hidup dalam keterpurukan dan kemiskinan. Oleh karena itu, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita untuk membantu negeri ini agar makin tenggelam dan terpuruk lahir dan batin. Negeri ini sudah tidak bisa dipisahkan dari yang namanya koruptor dan tidak dapat terselamatkan. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan yaitu mempercepat proses pembusukan. Marilah kita mulai belajar untuk menghargai para koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, namun banyak harta yang bisa membantu proses pembusukan sampah-sampah di negeri ini. Anggap saja ini sebagai proses evolusi untuk menciptakan bibit-bibit baru para koruptor yang nantinya lebih bertanggung jawab. Bukankah begitu? Jadi, dengan menyerahkan diri, Anda sudah merasa bertanggung jawab. Terus terang saja, saya capek menjadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya menjadi buronan atas kejahatan saya sekelas buser ataupun patroli. Oleh karena itu, lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, bertemu koruptor yang menjadi kolega-kolega saya lainnya. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Bukankah enak begitu? Lihatlah saya ini tetap hidup dengan sehat, meskipun sedikit bertambah kurang waras. Tetapi saya sedikit heran dengan para aparat-aparat di negeri ini. Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Kenapa masih sungkan menangkap kami para penjahat koruptor kelas kakap? Barangkali para aparat ini membenarkan bahwa koruptor macam saya ini adalah aset negara yang harus dilindungi. Hingga meskipun koruptor macam saya ini masuk penjara,
masih diperlakukan dengan baik dan diberi keleluasaan untuk secara sistematik melakukan korupsi dengan baik dan benar. Tentu saja secara murni dan konsekuen.